Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Ahmad Khairun Minan. Semoga teman-teman tidak bosan mendengarkan suara saya yang walaupun agak serak-serak ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Untuk kelas ini saya mengampu 3 mata pelajaran sekaligus ya. Jadi saya ingatkan kembali, semoga tidak bosan mendengar suara saya. Oke, kita lanjut. Baik, kali ini kita akan belajar tentang ilmu kalam. Apa sih ilmu kalam itu? Mungkin teman-teman yang sekarang baru kelas 1 atau kelas 10 ini pertama mendengar tentang ilmu kalam. Ilmu kalam secara umum adalah ilmu yang membahas kepercayaan keagamaan dalam bukti-bukti yang logis serta rasionalis. Yang artinya ilmu kalam ini mencoba untuk membuktikan bagaimana agama itu jika didasarkan dengan dasar-dasar yang logis, pernyataan-pernyataan yang rasional. Mungkin ini sebagai pengantar terlebih dahulu atau pengawal atau awalan. Nanti lebih lanjut tentang ilmu kalam akan dibahas di kelas 2. Ini sebagai pengantar. Jadi ilmu kalam itu tentang bagaimana kita membuktikan dalil-dalil keagamaan itu sesuai dengan akal dan pikiran rasio. Kita mengetahui tentang penjelasan atau dasaran awal tentang ilmu kalam itu, pada slide selanjutnya kita akan belajar sedikit tentang sejarah atau awal mula adanya ilmu kalam. Menurut Prof. Harun Nasution, mungkin bisa dilihat fotonya di samping, bisa dicari sendiri di googling beliau itu siapa, menyebutkan bahwa munculnya ilmu kalam dipicu oleh permasalahan politik akibat terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan dari Bani Umayyah, hingga berakibat pada penolakan Muawiyah atas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Jadi kenapa kok Khalifah atau Bani Umayyah itu menolak kekhalifahan Ali? Karena Khalifah Ali itu tidak secara serius dalam menangani masalah tentang kematian atau terbunuhnya Utsman bin Affan, sehingga dalam hal ini Bani Umayyah yang diwakili oleh Muawiyah curiga bahwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan itu merupakan strategi atau rencana dari pihak Ali. Padahal dalam sejarah tidak terbukti bahwa Khalifah Ali itu merencanakan pembunuhan seperti itu. Kemudian ketegangan tersebut berujung pada adanya perang yang kita kenal dengan perang Siffin atau perang Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Ketika Muawiyah itu hampir kalah, pasukan Muawiyah mengangkat Al-Quran, ditaruh di ujung tombak, kemudian itu sebagai perjanjian damai. Diakhiri dengan adanya tahkim daumatul jadal atau arbitrase. Nah, dari arbitrase inilah atau tahkim inilah kubu Ali terpecah menjadi 2, yaitu yang tetap setia kepada Ali dan mendukung beliau, yang kemudian lebih dikenal dengan Syiah, kemudian yang menolak dan mengkafirkan beliau karena adanya tahkim itu yang lebih dikenal dengan Khawarij. Dari situlah ada aliran ilmu kalam pertama, ya Syiah dan juga Khawarij. Syiah itu biasanya sampai sekarang dikenal itu mengagung-agungkan Ali, Syiah. Tapi Syiah nanti juga banyak kriterianya, ada Syiah Isna Asyariyah dan lain sebagainya. Kemudian Khawarij itu biasanya mereka itu cenderung eksklusif atau lebih pada golongannya atau lebih mengagungkan golongannya, bagi yang di luar golongannya dianggap kafir dan sebagainya. Itu Khawarij cirinya. Biasanya Khawarij ini juga pemikiran-pemikiran yang radikal itu biasanya awal mulanya dari Khawarij ini. Baik, selanjutnya tidak usah berlama-lama dalam pengertian dan juga sejarah.
Mungkin kalian akan bertemu kembali materi tersebut di kelas 11. Kita akan fokus pada apa sih yang kita pelajari di kelas 10 ini. Yang pertama, materi ini akan membahas tentang dasar untuk memasuki materi ilmu kalam. Jadi kita tidak akan belajar ilmu kalam lebih dalam terlebih dahulu, tapi kita belajar tentang apa sih dasarnya sebelum kita masuk ilmu kalam. Yang pertama adalah akidah Islam. Apa sih akidah itu? Apa sih akidah Islam? Kita akan jelaskan di bab-bab awal. Kemudian akidah pada masa Rasulullah. Bagaimana sih akidah pada masa Rasulullah, masa sahabat, dan juga masa tabi'in. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang iman kepada Allah. Iman kepada Allah meliputi sifat-sifat Allah. Yang selanjutnya adalah mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Jadi di awal-awal kita akan lebih fokus pada rukun iman yang ada 6 itu. Kita akan fokus terlebih dahulu sebelum kita membahas tentang aliran-aliran yang lain yang seperti tadi saya sebutkan ada Syiah dan Khawarij. Itu kita sebelum kita membahas itu kita akan membahas tentang rukun iman, atau kita perkuat fondasi Asy'ariyah kita dulu, baru kita mencoba untuk belajar aliran-aliran yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah iman kepada malaikat Allah, rukun iman kedua. Selanjutnya iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Dalam materi ini kita tidak hanya membahas tentang ini saja atau secara kulitnya saja, tapi kita mencoba untuk membahas lebih dalam berkenaan tentang rukun-rukun iman yang sudah kita ketahui. Yang saya ulangi kembali bahwa ini sebagai dasaran kalian sebelum masuk pada pembahasan ilmu kalam yang lebih lanjut. Kita kuatkan dulu bagaimana tauhid kita menurut apa yang kita ikuti, yaitu Asy'ariyah. Tahu saya Asy'ariyah. Kalau salah nanti saya perbaiki di pertemuan selanjutnya. Kemudian kompetensi inti yang harus dicapai seperti kemarin, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang anutnya. Menerima sebagai pemantap lah, cuman lebih mantap dalam menjalankan agama yang telah dianut sekarang. Kemudian menunjukkan perilaku disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tangganya. Jadi menumbuhkan sikap sosial yang kemarin saya jelaskan. Kemudian memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan, Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Jadi ini mencoba untuk menggali rasa ingin tahu. Bapak tadi nanti akan mencoba untuk bagaimana sih rasa ingin tahu sampean terbentuk, bagaimana rasa ingin tahu sampean terus berkembang, itu Bapak akan mencoba untuk, dan memahami pengetahuan faktual dan juga aktual kalau dalam hal ini. Jadi pemahaman terdahulu dan pemahaman masa sekarang atau aktual. Yang selanjutnya adalah menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan pelaku akhlak beriman dan anak beriman dan berakhlak mulia. Jadi Bapak juga nanti akan memberikan beberapa tugas terkait materi-materi yang telah Bapak sampaikan, untuk kemudian sampean akan menulis secara jelas dan juga sistematis serta logis berdasarkan dengan materi-materi yang telah Bapak sampaikan. Ini seperti saja. Pembahasan tentang ilmu kalam ini penting ketika sampean mau melanjutkan pada studi selanjutnya. Mungkin ini masih jauh, cuman paling tidak sampean harus tahu apa sih dasar saya dalam bertauhid, apa sih rukun iman saya. Kita kaji lebih jauh di pelajaran hari ini. Baik, tanpa berlama-lama, terakhir terima kasih kepada teman-teman yang telah
mau menyimak apa atau penjelasan yang telah saya sampaikan. Mungkin masih banyak kekurangan yang saya sampaikan, baik dalam hal perkataan maupun kejelasan dalam menjelaskan materi atau pembukaan materi ini. Baik, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang akidah Islam dan sebutan lain dari akidah Islam. Ada yang mengatakan usuluddin, ada yang mengatakan tauhid dan sebagainya. Kita akan membahas pernyataan-pernyataan seperti itu. Oke. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.